Selamat malam jemaat yang terkasih. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu, mohon bimbingan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah kami, ibadah keluarga pada malam hari ini. Sertai pimpin berkati ibadah ini Bapa, biar boleh berkati hamba-Mu, Pendeta Marta Iskandar yang akan membawa firman-Mu. Dan sertai juga semua jemaat dan semua yang bertugas. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 37 ayat 30 sampai dengan 33. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar, dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Kidung pujian Gita Bakti 62 bait 1 dan 3. Siapa yang berpegang? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 15. Jika kita sudah menemukannya, kita tinggalkan sejenak dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
hari-hari kehidupan yang kami lalui ya Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan-Mu. Karena itu kami tiada hentinya datang kepadamu, mendekat untuk mendengar sabda Tuhan. Mohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh fokus menghayati kebenaran sabda-Mu yang akan menjadi bekal dalam perjalanan waktu ketika Tuhan masih mengizinkan kami hidup. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia mendengar. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 15. Demikian. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pekerjaan kepemimpinan dan pelayanan ada 2 standar yang dipakai oleh manusia. Yang pertama, standar manusia atau standar duniawi. Itu memakai 4P. Yang pertama adalah posisi, bahwa orang bekerja menjadi pemimpin, menjadi pelayan, bekerja untuk sampai pada posisi tertentu. Saya ingat saudara, waktu kami ada di Bali, ada pemilihan penatua diaken.
Waktu itu Pak Pendeta menjadi pendeta konsulen di salah satu jemaat di Bali. Lalu pada pemilihan itu ada seorang bapak terpilih menjadi diaken sesuai dengan kriteria yang ada. Tetapi satu hari ia datang ke rumah, dia minta kepada Pak Pendeta, "Pak, tolong dong saya dirubah jadi penatua." Nah, yang satu ini penatua, dia bilang, "Saya mau kok dijadiin diaken dan Bapak itu yang dijadikan penatua." Bekerja, memimpin, melayani hanya untuk mendapatkan posisi tertentu. P yang kedua adalah pemilikan, possession. Setelah mendapatkan posisi, lalu menganggap bahwa orang-orang yang dipimpin ini adalah miliknya. Apapun yang terkait dengan yang ada menjadi miliknya. Ya, itu P yang kedua. Dan P yang ketiga adalah setelah menjadi pemimpin lalu ingin populer. Ya, melakukan banyak hal supaya dia populer. Namanya terkenal di mana-mana. Lalu P yang keempat itu adalah power. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, dia lalu memerintah dengan seenaknya. Pokoknya semua harus begini, sekalipun saudara-saudara nabrak peraturan-peraturan yang ada. Ya, karena ada power, ada kekuasaan. Melanggar aturan juga nggak apa-apa, kan dia yang berkuasa. Ini gaya kepemimpinan dan pelayanan menurut standar duniawi, standar manusia. Tetapi beda dengan standar Kristus, saudara-saudara, di dalam bekerja, memimpin, dan melayani. Standar Kristus itu adalah 4S. Apa itu 4S? Yang pertama service, melayani, menjadi pemimpin yang melayani dengan rendah hati. S yang kedua adalah sacrifice. Sebagai pemimpin ia rela berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban dana, bahkan berkorban hidupnya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Lalu S yang ketiga adalah self-denial. Menyangkal diri, saudara-saudara. Dalam penderitaan yang luar biasa, Yesus bilang begini kepada Bapaknya, "Jika mungkin cawan ini, penderitaan ini berlalu daripadaku." Ya, sesungguhnya dia enggak merasa enak dengan penderitaan itu, dengan cawan itu. Tetapi dia bilang begini, "Hendaklah jangan seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang Bapa kehendaki." Penyangkalan diri, saudaraku. Yang keempat adalah studi. Seorang pekerja, pemimpin, dan pelayan, dia tidak boleh menjadi orang yang memiliki mental block. Ya, diblok semua pendapat, diblok dirinya, saudara-saudara. Tapi harus terbuka. Dan untuk terbuka dibutuhkan belajar dan belajar. Belajar dari firman Tuhan, belajar dari pengalaman-pengalaman orang beriman, belajar pengetahuan, belajar dan belajar. Untuk melengkapi, memperkaya diri
sehingga pelayanan itu menjadi maksimal. Saudara-saudara, 4S inilah yang diterapkan Paulus dalam kehidupannya sebagai seorang murid, dalam kehidupannya sebagai pemimpin yang melayani. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bukan berarti pelayanan ini tidak ada tantangan. Banyak sekali menerapkan pola bekerja melayani menurut standar Kristus diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Mari kita lihat. Saudaraku, Rasul Paulus ini punya hubungan yang sangat erat dengan jemaat di Korintus. Kenapa? Karena dia yang merintis, dia yang membangun jemaat itu sampai menjadi jemaat Korintus. Ia bekerja di tengah-tengah jemaat itu selama 1,5 tahun. Ya. 1,5 tahun atau sekitar 1 tahun 4 bulan sampai 1 tahun 6 bulan. Dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saat ia meninggalkan jemaat itu, dia menuliskan surat Korintus ini dengan bercucuran air mata. Karena dia sangat-sangat mengasihi jemaat ini. Kenapa ya dia sampai menulis surat kepada jemaat di Korintus? Karena sejak dia meninggalkan jemaat itu ternyata datang beberapa orang pengkhotbah yang kemudian tinggal di jemaat Korintus dan menarik begitu banyak jemaat menjadi pengikut yang fanatik. Dan Paulus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah benalu, parasit yang mengambil keuntungan dari jemaat. Padahal mereka bukanlah rasul yang sejati. Bahkan Paulus mengatakan iblis itu bisa menjadi seperti malaikat terang. Ya. Begitu tegas Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Korintus. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus mengalami fitnahan secara personal dari jemaat yang mengatakan bahwa dia itu enggak ada apa-apanya. Jadi ada jemaat yang, saudara-saudara, memakai penilaian pekerjaan dan pelayanan Paulus sebagai standar duniawi. Ya. Cara itu yang mereka pakai, yaitu 4P tadi ya. Nah saudara-saudara, mereka menganggap Paulus itu bukan hamba Tuhan yang sejati. Bukan rasul yang sejati dibandingkan dengan orang-orang yang disebut rasul-rasul yang luar biasa itu. Mereka bilang, lihat performanya, karismanya, cara berbicara, cara berkhotbah. Wah, Paulus itu kalah jauh dari mereka. Gak ada apa-apanya saudara-saudara Paulus itu. Mereka meragukan kerasulan Paulus, kompetensi dan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Sikap membanding-bandingkan pelayanan satu orang dengan orang yang lain. Pelayanan diukur dari standar duniawi. Dan inilah yang membuat hati Rasul Paulus sangat-sangat sedih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Karena itu secara khusus dalam pasal 10 sampai 12 Paulus mengadakan apologia ya. Dia mengadakan pembelaan terhadap dirinya dan terhadap kerasulannya. Saudara-saudara, tentang kerasulannya secara tegas ia katakan bahwa ia tidak kalah dengan rasul-rasul yang luar biasa itu. Saudaraku, pada waktu itu kriteria untuk menjadi rasul adalah orang itu harus pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, ya, seperti Petrus, ya, ketika masih di dunia. Itu salah satu kriteria untuk menjadi rasul. Tetapi Rasul Paulus bilang, sekalipun saya nggak pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, tetapi Yesus itu telah memanggil dia, telah menjumpainya, dan menjadikan ia sebagai seorang rasul. Secara khusus bagi orang-orang non-Yahudi. Dan jika jemaat membutuhkan bukti, ada tanda dan mujizat yang sudah dilakukannya bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Yesus dengan kuasa dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti lain adalah dikatakan dalam pembacaan kita tadi, sekalipun jemaat Korintus itu bisa dikatakan jemaat muda, lahir belakangan, tetapi dia tidak kalah dengan jemaat-jemaat yang lebih dulu berdiri. Semua itu terjadi karena pendampingan dan kepemimpinan dari Rasul Paulus yang sungguh melayani dengan rela. Nah, saudara-saudara, untuk membuktikan banyak hal, di dalam surat 2 Korintus, ya, secara khusus ya, tidak di jemaat yang lain, dia mengatakan bahwa dia tidak mengambil upah honorarium dari jemaat di Korintus. Ya. Ini yang dia katakan dia tidak adil. Kenapa? Karena jemaat Makedonia, ya, memberikan upah itu kepadanya. Dan upah itu dipakai untuk bekerja melayani jemaat di Korintus. Mungkin jemaat itu merasa bahwa Paulus enggak mengasihi mereka, karena itu mereka Paulus tidak mengambil upah itu. Tidak demikian alasan Paulus. Alasan Paulus tidak mengambil upah dari pekerjaan pelayanan di Korintus, karena ia menjaga agar ia tidak disamakan dengan rasul-rasul palsu yang datang di jemaat Korintus, yang melayani hanya untuk upah, ya, hanya untuk keinginan diri sendiri. Itu alasan Paulus kenapa dia tidak menerima. Nah, saudara-saudara, dia mengatakan di dalam 2 Korintus ini bahwa dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia dicambuk, dia disesat, dia dirampok, dia mengalami kelaparan, dia mengalami karam kapal. Dan juga dia katakan kepada jemaat itu, dia diangkat oleh Tuhan dalam satu penglihatan. Dan penglihatan itu, saudara-saudara, memberikan ia kekuatan lebih di dalam menjalani pelayanan yang penuh dengan tantangan. Bahkan Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan ada duri di dalam dirinya.
Paulus ingin Tuhan mengangkat itu, tetapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus membeberkan kenyataan ini kepada jemaat di Korintus, supaya mereka mengerti bahwa pelayanan yang ia kerjakan itu penuh dengan pengorbanan. Bukan untuk keselamatan diri, untuk memperkaya diri, bukan. Tetapi supaya jemaat itu terpelihara imannya, jemaat itu boleh menemukan keselamatan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Dari renungan ini saudara-saudara, beberapa hal saya catat. Yang pertama, zaman now dalam dunia pada umumnya prioritas utama yang dilihat dalam pekerjaan, dalam kepemimpinan dan pelayanan adalah performance seseorang. Ya. Secara manusia orangnya good looking, enak dipandang, lalu cara berbicaranya juga bagus, penampilannya oke banget, dia cerdas. Lalu mulailah orang membanding-bandingkan, lalu menjudge. Wah, dia hebat, yang lain jelek. Dia oke banget, yang lain biasa-biasa saja. Dan saudara-saudara perhatikan bahwa ini ya, cara memandang seperti ini biasanya juga masuk dalam kehidupan persekutuan jemaat. Tentang hal ini saya ingin bercerita. Pada suatu hari saudara-saudara, ada seorang membuat pesta dan dia mengundang teman-teman dan dia mengatakan supaya ada yang mau membaca puisi dari Mazmur 23. Ya. Diharapkan yang datang itu membaca puisi Mazmur 23. Mulailah orang-orang itu satu persatu membaca Mazmur 23. Ada seorang yang sangat luar biasa. Performanya oke banget. Tinggi, ganteng, menguasai teknik-teknik membaca puisi. Lalu ketika dia baru naik aja saudara-saudara, orang udah tepuk tangan. Wah. Apalagi ketika ia membaca Mazmur 23 dengan segala penguasaan teknik membaca puisi. Dia turun, tepukan riuh rendah buat orang ini, saudara-saudara. Setelah itu muncul seorang laki-laki pendek, enggak good looking, saudara-saudara, enggak indah dipandang. Orang mulai ngenyek ya, mulai menghina, berbisik-bisik. Lalu dia naik dengan tenang, lalu dia membaca Mazmur 23. Orang diam saudara-saudara. Ya, yang tadi ngenyek diam. Dan setelah ia selesai pun orang diam saudara-saudara. Dan seorang yang performanya bagus ini saudara-saudara, dia mengatakan kepada orang-orang yang ada, saya menguasai segala macam teknik membaca puisi. Tetapi orang ini, dia mengenal gembalanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dalam yang paling penting dalam kepemimpinan dunia pelayanan saudara-saudara, bukan segala macam tekniknya, ya. Tetapi yang paling penting bahwa seseorang itu mengenal gembalanya, orang itu mengenal Tuhannya, sehingga ketika ia berbicara saudara-saudara, ada kuasa Roh Kudus yang masuk di dalam semua orang yang berbicara. Sehingga mereka bisa mengerti lebih dalam daripada orang yang cuma menguasai teknik yang penampilannya oke banget. Karena itu saudara-saudara, dalam membangun persekutuan, siapapun saudara, jemaat, pendeta, penatua, diaken, petugas live streaming, ketika kita melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing, hendaklah kita melakukannya dengan pengenalan yang benar terhadap Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Supaya semua gerak pelayanan yang kita tampilkan itu bukan dengan standar manusia, tetapi dengan standar Kristus. Service, sacrifice, self-denial, dan juga study. Saudaraku, yang kedua, kita sedang dipercayakan Tuhan pekerjaan yang besar. Membangun gedung serbaguna 2 dan ruang pelkat. Seiring dengan pembangunan itu, marilah kita terus-menerus membangun kehidupan spiritual kita melalui rangkaian ibadah, rangkaian aktivitas yang dilakukan perjemaat maupun secara sinodal, agar kita semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan ini, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menyelesaikan dengan menyediakan semua keperluan pembangunan ini. Ia memakai saya dan saudara untuk terus berperan serta aktif dalam menopang pekerjaan Tuhan ini. Mother Teresa mengatakan, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." Tidak semua orang dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang besar, tetapi semua orang dapat melakukan pekerjaan yang kecil dengan kasih yang besar. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita ini yang terakhir, Paulus mengatakan, "Aku sangat mengasihi jemaat di Korintus ini. Masakan aku menjadi kurang dikasihi?" Kehidupan di dalam Yesus, orang yang membenci kita pun kita harus mengasihi. Apalagi orang-orang yang mengasihi kita. Ya, Paulus mau bilang gitu sebenarnya. Masakan aku kurang dikasihi? Aku sudah mengasihi begitu besar kepada jemaat ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga, mengasihi persekutuan jemaat Tuhan. Amin.
Marilah kita berdoa. Setiap kali kami datang kepadamu ya Tuhan, maka Engkau mengisi kekosongan jiwa kami dengan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang selalu memperhatikan kebutuhan spiritualitas kami, yang selalu memanggil dan memanggil kami untuk duduk di sekitar firman-Mu. Kami mohon Tuhan, firman yang telah kami dengar ini benar-benar menjadi bekal bagi kami, supaya kami membangun kehidupan pelayanan ini berdasarkan standar Kristus, sehingga kami, baik pemimpin, baik jemaat, kami dapat merasakan kasih Tuhan yang mengikat kami untuk bersama-sama kami maju, bersama-sama kami membangun, bersama-sama kami meneruskan pelayanan kasih kepada banyak orang di dunia ini. Sekali lagi kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami merangkul bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Berkenan Engkau menolong, mencukupkan semua kebutuhan di tengah-tengah bangsa kami dalam segala bentuk pembangunan. Berkenan Engkau memberikan wibawa-Mu kepada Presiden, kepada semua orang yang memimpin, agar sungguh-sungguh kepemimpinan itu dapat berbuahkan hal-hal yang baik untuk memajukan bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur karena pandemi khususnya di Jakarta sudah mulai menurun. Kami bersyukur bahwa semakin banyak orang yang sehat. Tetapi di daerah-daerah Tuhan, pandemi semakin meningkat. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan juga tetap menyertai perjuangan para dokter, para medis di dalam mereka merawat kekasih-kekasih kami yang sakit. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk kemajuan ekonomi bangsa ini. Dengan pelonggaran-pelonggaran yang ada, biarlah Tuhan juga menolong masyarakat Indonesia agar terus berkarya, terus berkreasi untuk menjadikan itu semua sumber income. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik secara umum maupun di jemaat kami. Demikian juga dengan jemaat kami yang sakit dari sektor 1 sampai 8. Oh Tuhan, Engkau kiranya menguatkan iman mereka, menguatkan tubuh mereka, memberkati makanan minuman yang mereka konsumsi, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, yang tidak terlihat Tuhan. Di dalam tubuh ini Engkau melihat karena Engkau menciptakan tubuh kami. Biarlah kuasa-Mu menjadi nyata kepada saudara-saudara kami yang sakit untuk memberikan kesembuhan. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk panitia pembangunan. Tuhan berkenan kiranya terus menyertai agar mereka terus memantau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Semua orang yang bekerja Tuhan lindungi, jauhkan dari berbagai ancaman dan mara bahaya. Dan juga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan pembangunan tersebut. Panitia emeritasi, Engkau juga menolong agar mereka dapat terus-menerus bekerja. Dan Tuhan menolong juga untuk menunjukkan jalan dan caranya untuk mendapatkan dana dan juga untuk menemukan rumah yang sesuai dengan petunjuk Tuhan.
Berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Untuk setiap orang yang telah berpartisipasi, Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat kehidupan di dalam seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga masih teringat kepada mereka yang berduka. Biarlah Tuhan juga berkenan memberikan kekuatan iman, penghiburan. Pakailah perjalanan waktu untuk menyembuhkan luka-luka batin dan kesedihan mereka. Ya Tuhan Allah kami hendak berdoa juga untuk anak-anak gerejamu ini. Dari yang terkecil sampai yang ada di perguruan tinggi. Lingkupi mereka Tuhan dengan pasukan sorgawimu, agar mereka dapat bertumbuh berkembang, belajar dengan sebaik-baiknya, buat mereka menjadi orang-orang yang berprestasi di generasi yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Allah kami berdoa untuk tim live streaming, rekaman, para pemusik, juga para pemandu lagu, bahkan semua orang yang melayani. Tuhan berkenan kiranya juga menolong, memberkati pelayanan, pekerjaan, berikan masa depan yang cerah ceria kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami juga hendak berdoa untuk banyak orang yang mengalami kesusahan. Bukan hanya karena pandemi tetapi karena bencana alam. Di mana saja mereka berada, kiranya Tuhan hadir memberikan kekuatan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami masih mengingat juga pegawai kantor, cleaning service dan satpam. Mereka yang setiap hari Tuhan bertugas. Berikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan tugas mereka dengan baik dan sukacita. Bahkan seluruh jemaat GPIB Sumber Kasih, biarlah Tuhan berkenan menolong agar kami semua dilindungi dari COVID-19. Inilah doa sembahyang kami. Kehidupan kami ke depan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Korintus 9 ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung pujian Gita Bakti 88 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhanmu.
kita mendoakan persembahan syukur ini. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui perwujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Karena itu, masuki kehidupan di pekan yang berjalan ini, dan firman Tuhan menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.